Halo semuanya. Kita pada hari ini akan bahas activity based costing, activity based management. Nah, ABC lah ya, kalau misalnya disingkat ABC. Nah, hari ini kita bahas problem 5 ya, Garuda Bakery ya, Garuda Bakery. Oke, kita sebelumnya baca dulu. Di problem 5 ini, kita akan diminta untuk nih, yang pertama hitung cost per unit masing-masing produk menggunakan simple costing. Jadi kita yang pertama itu pakai simple costing, terus bulatkan hingga satuan terdekat. Oke. Terus hitunglah cost per unit untuk masing-masing produk menggunakan metode ABC costing. Nah, jadi yang kedua kita nanti akan hitung yang berdasarkan ABC costing. Habis itu kita disuruh hitung gross profit yang didapat dengan menggunakan ABC costing. Jadi habis kita selesai nih ABC costing, kita kan ketemu cost-nya kan. Kita ketemu harga cost-nya, nanti itu yang akan masuk di COGS. Nah, setelah masuk di COGS, kita bisa hitung gross profitnya berapa gitu. Oke ya teman-teman, kita langsung mulai aja. Garuda Bakery adalah perusahaan yang memproduksi 3 jenis kue, yaitu kue lapis, kue bolu, dan kue tart. Nah, kue lapis, kue bolu, dan kue tart. Dan Garuda Bakery menggunakan peralatan produksi yang sama untuk ketiga jenis produk tersebut. Akuntan dan manajer produksi telah mengidentifikasi data-data berhubungan dengan produksi, yaitu jadi ini adalah bahan baku. Yang pertama dikasih tahu tentang bahan baku untuk buat satu kue. Jadi kan dia memproduksi kue lapis, kue bolu, dan kue tart. Jadi untuk satu kotak kuenya itu butuh tepung segini. Nih, kue lapis butuh segini nih, berurut ya. Butuh tepungnya 0,2 kilo, telurnya 1.200 gram, terus menteganya 600 gram, terus bolunya juga, terus kue tartnya juga tuh berturut-turut gitu ya. Di situ ini terkait bahan baku. Yang ini terkait sama biaya overhead-nya yang muncul pada bulan Maret. Nah, teman-teman perhatikan juga nih, bulan Maret ya. Kita bikin untuk 1 bulan gitu. Untuk bulan Maret. Nah, bulan Maret, tapi biasanya ini nggak terlalu diperhatiin, nggak apa-apa sih. Tapi nanti coba ya, kita lihat. Ini ada activity cost pool-nya. Jadi, kalau misalnya kita hitung ABC costing, itu pasti selalu ada yang namanya per aktivitasnya. Nah, ini cost driver-nya. Jadi, cost driver itu yang menggerakkan, yang maksudnya cost driver itu yang mendukung, yang bisa merubah aktivitas gitulah ya. Terus ini aktivitasnya, dia dalam processing itu memproduksi 10.000 kue. Nah, 10.000 kue itu 4.000-nya di kue lapis, 3.000-nya bolu, kue tartnya 3.000. Nah, jadi kalau misalnya kita total ini pasti harganya pasti aktivitasnya adalah 10.000 gitu. Begitu juga ini pemakaian box juga. Nah, ini kalau misalnya di total kan 10.000 kan ya. Nah, terus jumlah tes. Ini pokoknya totalnya sama ya kan, 10. Terus storage juga, kalau misalnya ini di total 400 tambah 300 berarti kan 1.000 gitu kan. Ini juga 200 tambah 100 tambah 200, 500 batch gitu. Nah, ini per batch-nya. Per batch-nya, jadi kue lapis itu butuh 200 batch. Terus bolu itu butuh 100, kue tart 100. Nah, ini adalah masing-masing cost per aktivitasnya gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Lalu tenaga kerja langsung. Nah, ini langsung dikasih tahu nih biaya BL-nya, direct labor-nya langsung dikasih tahu nih. Jadi kita nggak perlu capek-capek hitung lagi gitu. Nah, terus tenaga kerjanya bekerja dengan total jamnya segini, dengan upahnya 7.400. Oke.
Lalu Garuda Bakery memprediksi semuanya terjual. Nanti ini untuk COGS, untuk sales COGS, terus hitung profit. Terus tidak terdapat beginning, ending, WIP, dan finish good. Untuk simple costing di sini, untuk simple costing dialokasikan berdasarkan direct labor hour. Jadi nanti kita perhatiin direct labor hour kita. Nih, ini. Oke? Nah, sebelumnya ketika kita membuat simple costing dan ABC costing, kita harus buat format dulu nih. Formatnya kayak gini nih. Jadi simple costing ada berapa produk? Nah, ada 3 produk ya. Ini 3 jenis kue. Kalian langsung tulis aja di sini, bikin daftar ke bawah, tabel gitu. Nah, terus apa di dalamnya? Di dalamnya ada DM, DL, MOH seperti biasa. DL, DM, MOH. Kalau di total itu ada manufacturing cost. Terus, karena kita disuruh cari cost per unit nih untuk masing-masing produk, maka dari itu di sini aku tulis ada total unit produksi. Tujuannya adalah untuk hitung manufacturing cost per unit. Nah, jadi manufacturing cost per unit itu didapat dari total manufacturing cost dibagi dengan total unit produce, ya kan? Nah, jadi untuk hitung itu, makanya aku taruh di sini gitu. Nah, kalau misalnya nanti ujian, kalian buat format kayak gini ya. Jadi kayak udah paten gitu loh, formatnya kayak gini, emang kayak gini gitu. Untuk activity based costing juga sama, formatnya nanti akan kayak gini. Bedanya itu dia punya perincian manufacturing overhead. Nanti manufacturing overhead-nya apa aja ditulis deh gitu. Ya, kita coba mulai di simple costing dulu. Oke, yang pertama simple costing. Kita harus lihat nih direct materialnya ada apa aja. Tadi kan informasinya di sini ya. Direct material bahan baku untuk 1 kotak kue, ya. Untuk 1 kotak kue kita punya tepung, telur, mentega. Sebenarnya untuk hitung ini kalian boleh langsung di sini, nih ya. Sebenarnya ini udah ada perhitungannya. Nah, jadi kalian langsung boleh di sini loh hitungnya. Misalnya langsung totalin aja. Kalau kue lapis itu dibagi jadi ada bahannya dia pakai tepung, telur, dan mentega, kalian boleh langsung totalin tepung, telur, mentega, terus dikaliin harganya sama dikaliin berapa yang dibuat, kue lapis yang dibuat tuh berapa gitu. Tapi di sini aku akan jelasin perinciannya ya, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Tapi kalau nanti ujian mau langsung juga nggak apa-apa ya, gitu. Tepung yang pertama ya. Pertama ada tepung. Nih, di sini aku hitung per masing-masing tepungnya tuh berapa gitu ya. Nah, yang pertama tepung itu kan dia ada harganya per on sama dia bahannya tuh per kilo kan, belum sesuai nih. Makanya kita harus sesuaiin dulu. Jadi kalau misalnya belum sesuai, teman-teman harus sesuaiin dulu nih. Ya, cara sesuainya adalah berhubung ini ons itu sama dengan Hg ya teman-teman, ons itu sama dengan hektogram gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita langsung ubah aja gitu. Karena ini koma-koma ya ribet lihatnya, jadi aku ubahnya ubah bahannya ya, yang bahan yang dibutuhkan. Aku nggak ngubah harga, tapi aku ngubah bahan. Jadi kalau misalnya kue lapis 0,2 kilo diubah ke ons itu sama dengan Hg, berarti sama aja kayak Kg ke Hg kan. Jadi dikalikan dengan 10 aja. Jadi 0,2 dikali 10 sama dengan 2, ya kan? Terus juga ini, nanti aku kali 10, ini juga aku kali 10. Nah, perhitungannya aku langsung di sini ya. Jadi, oh iya, kita harus tahu juga berapa yang perusahaan produksi untuk masing-masing kue lapis, kue bolu, dan kue tart. Nah, jadi aku langsung tulis di sini ya, total unit produce nih. Nah, kita cara tahu unit produksi itu adalah dari sini. Nah, jadi diperhatiin aja, dia kan produksi.
Ini informasinya nggak selalu ada di sini ya teman-teman, jadi setiap soal itu bisa beda-beda. Tapi kebetulan di sini dijelasinnya di tabel MOH gitu ya. Ini bagian processing produksi kue. Jadi dia memproduksi kue itu ada 10.000 kue yang terdiri dari 4.000, 3.000, dan 3.000 kue gitu ya per masing-masing ini. Jadi aku tulis ya di sini untuk kue lapis dia memproduksi 4.000 ya. 4.000 dapat dari mana? Dari sini. Oke? Oke ya. Karena dia bilangnya di sini infonya. Lalu yang selanjutnya kue bolu produksinya 3.000. Berarti aku tulis di sini 3.000 ya. Oke. Lalu kue tart 3.000 juga. 3.000. Kalau di total 10.000 gitu ya. Tapi di sini nggak usah kalian total, kayak gini aja tulisnya. Oke, karena kita udah tahu nih total unit yang diproduksi, berarti kita bisa langsung kali-kaliin. Nah, jadi kenapa harus dikaliin ke total unit produksi? Karena ini adalah bahan baku untuk satu kue. Jadi untuk satu kue doang. Jadi kita harus kaliin ke total produksinya dong. Ada berapa yang dibuat sama perusahaan, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah tepung nih. Berarti aku sama dengan 4.000 dikaliin dengan harganya, harga tepung adalah 1.500. Habis itu dikaliin 2, ya kan? 2 ons. Karena ini tadi udah aku ubah ke ons, jadi aku langsung aja ya kali 2. 2 ons, ya. Atau boleh juga tulis 0,2 dikalikan dengan 10, boleh juga, sama aja ya. Sama aja 2 ya. Oke. Nah, 12 juta. 12 juta. Lalu tepung yang selanjutnya berapa? Tepung yang selanjutnya jadi 3.000 dikalikan dengan 1.500 lagi dikalikan dengan berapa yang kue lapis pakai? Kue bolu pakai tepungnya berapa gitu? 0,3 kilogram. Jadi 5 ya, 5 ons. 5 Hg gitu. Oke. Berarti segini. Lalu selanjutnya sama lagi 3.000 dikali dengan 1.500 per ons dikali dengan 5 ons lagi, ya kan? 5 ons. Oke, 500. Terus selanjutnya ada telur. Nah, telur tuh berapa sih? Kita per masing-masing ini sama kayak tadi, total unit produk, total unit yang diproduksi, dikalikan dengan harganya 12.000 per kilogram. Nah, di sini belum sesuai kan, kue lapisnya tuh pakai gram, terus kue bolu juga pakai gram, semuanya pakai gram. Berarti kalau gram ke kilo berapa? Tuh 2, 3. Nah, naik 3 kali berarti dibagi dengan 1.000, ya kan? Jadi aku langsung aja ya teman-teman di sini 1.200 dibagi dengan 1.000. Ya, karena aku mau jadiin ke kilo bahannya aku mau jadiin ke kilo. Nah, ya udah, habis itu kita enter. Oke. Selanjutnya juga sama, ini sama dengan 3.000 dikalikan dengan 12.000 dikalikan dengan 600 bagi 1.000. Karena kita mau jadi ke kilo, jadi aku bagi 1.000 gitu. Oke. Selanjutnya sama. Sama sih ya ini ya. Sebenarnya tinggal copy aja gitu. Oke. Ini selanjutnya kita buat yang mentega. Mentega berapa sih? Mentega 10.000. Sorry. Ini ke unit produce-nya dulu ya. Unit produce dikalikan sama 10.000 per kilo. Nah, ini juga gram nih. Gram berarti nanti aku bagi 1.000 ya. Jadi aku langsung aja. Terus dikalikan dengan 600 bagi 1.000.
Oke, 24 juta, lalu ini 3.000 dikalikan dengan 10.000. Oke ya. Nah, selanjutnya ini 3.000 lagi dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 100 dibagi sama 1.000. Tuh, ya. 3 juta. Berarti kalau di total berapa? Di total segini bukan harganya. Kalau ini aku perhitungannya langsung ya. 500 dikalikan 2 langsung ya. Jadi 12.000 dikali 1,2 terus 10.000 dikali 0,6. Perinciannya adalah yang ini. 12 juta tambah 57.600 tambah 24 juta. Nah, hasilnya sama kan kayak 93.600. Ya kan, kalau kalian total hasilnya adalah 93.600 gitu. Nah, yang kita pakai adalah angka yang di sini ya, teman-teman. Kalau yang kue bolu berapa nih? Kue bolu kalau misalnya di totalnya segini ya. Sorry, segini ya. Benar? Kalau dirinci seperti ini, kalau di total seperti ini ya. Karena DM-nya udah ketemu, kita langsung pindah nih ke DL ya. Tenaga kerja langsung yang dibayarkan di bulan Maret itu ada 15 juta, 10 juta, sama 12 juta. Di sini nggak usah capek-capek hitung lagi, langsung aja. Tuh, nah 10 juta dan 12 juta. Kalau udah, nah masuk ke perhitungan manufacturing overhead yang membedakan antara simple costing dan activity based costing adalah perhitungan manufacturing overhead, teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Cara hitungnya kayak job costing kemarin. Jadi teman-teman harus tahu total manufacturing overhead-nya berapa. Di sini aku udah tulis ya, sebenarnya udah aku tulis di sini ya. Aku copy dari soal. Nih, total cost. Nah, jadi untuk hitung manufacturing overhead itu, pertama-tama kita harus tahu total manufacturing cost kita berapa. Nah, total MOH kita berapa sih? Ini tinggal di sum aja ya, dijumlahin aja totalnya berapa, 15 juta, 20 juta, 40, 30, hasilnya adalah 145 juta, gitu ya. Nah, 145 juta ini untuk kita hitung apa? Nah, jadi kalau misalnya kita mau hitung manufacturing overhead, kita kan perlu tahu ya rate-nya itu berapa. Kayak biasa loh, kita hitung rate dulu, baru nanti kita kali-kaliin. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu basis alokasi apa yang kita pakai. Kemarin kan aku sudah sempat jelasin ya, allocation base itu biasanya kita pakai jam kerja mesin atau enggak jam kerja tenaga kerja gitu. Nah, kita lihat di sini simple costing dialokasikan berdasarkan direct labor hour ya. Berarti kita fokus ke direct labor hour. Direct labor hour-nya ada di sini ya. Jadi tenaga kerja yang bekerja dengan total jam 5.000 ya, 5.000 jam, upahnya sebesar 7.400 per jam. Jadi kita fokus ke total jamnya, karena direct labor hour ya. Oke, karena ini udah total, jadi nggak usah kali-kaliin lagi berapa tenaga kerjanya, nggak usah dikali-kaliin lagi. Kita langsung aja pakai total jamnya, gitu. Nah, ini 5.000 jam ya. Berarti untuk alokasinya adalah per direct labor hour, per 5.000 jam. Nah, 5.000 jam. Jadi total DL hour ya, aku pakainya ini untuk basis alokasinya. Allocation base-nya adalah 5.000. Cara tahu rate-nya tinggal dibagi aja ya. Rate sama dengan total MOH yang terjadi dibagi sama alokasi basisnya, basis alokasinya. Oke? Nih. Ya. Nah, berapa sih itu? 29.000. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu nih, MOH rate kita ada 29.000.
Nah, jadi untuk hitung masukin di tabel sini, kita perlu tahu dulu berapa jam sih yang benar-benar dipakai sama kue lapis, kue bolu, sama kue tart, ya kan? Nah, jadi caranya adalah, nih aku tulis dulu ya, jam tenaga kerja langsung kita itu ada di sini, 5.000 per jam. Nah, 5.000 per jam ini, teman-teman, sebenarnya ini adalah terdiri dari 3 produk itu. 3 produk kue lapis, bolu, sama tart ya. Totalnya adalah 5.000 jam. Tapi alokasinya berapa sih? Nah, cara kita tahu alokasinya adalah dengan membagi direct labor kita dibagi dengan 7.400 ini. Ya, 7.400 ini. Jadi teman-teman, untuk tahu per masing-masing jam tenaga kerja langsung di masing-masing produk itu berapa, itu harus kita bagi antara direct labor yang ada dibagikan dengan 7.400. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu ya. Nih, misalnya nih. Bentar, ini aku tulis dulu ya, 7.400. Nih, misalnya aku tulis di sini kue lapis, kue bolu, kue tart. Nah, kalau misalnya kita bagi nih, misalnya sama dengan tadi ya yang kayak aku bilang, 15 juta dibagi sama biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu yang ini, 7.400 per jam. Maka kalau misalnya kita bagiin ini, kita akan ketemu berapa jam yang dipakai sama kue lapis. Nih, nah dia pakai 2027, ya, 2027 jam. Terus yang kue bolunya berapa? Kita coba lagi, sesuai sama direct labor di masing-masing produk ya. Nah, dibagi sama ini, 7.400 lagi. Berapa? 1.351. Nah, selanjutnya yang di kue tart berapa nih? Ini untuk coret-coretan aja ya, teman-teman. Dibagi dengan 7.400. Kalau misalnya kita totalnya pasti 5.000. Nih, ya, teman-teman, ini untuk pembuktian aja kalau misalnya kalian masih bingung. 5.000 kan? Nah, totalnya itu pasti 5.000 ya. Jadi, intinya jam tenaga kerja langsung ini adalah jam tenaga kerja langsung yang dari ketiga produk ini, kue lapis, kue bolu, kue tart. Nah, cara tahu berapa jam tenaga kerja langsungnya adalah dengan membagi antara direct labor-nya dibagi dengan berapa per jam, harga per jamnya, 7.400 ini, ya kan? 7.400 ini. Lalu, selanjutnya kalau misalnya kita udah tahu nih per masing-masing produk ini pakainya 2027 jam dan selanjutnya dan seterusnya, maka kita tinggal kaliin 2027 ini sama rate, terus dikaliin lagi buat bolu 1.351 dikali rate-nya 29.000, terus 162322 dikalikan dengan 29.000 gitu teman-teman. Nah, ini udah ada perhitungannya ini, tapi bedanya ini langsung ya, jadi dia 15 jutanya langsung dibagi 7.400 dikaliin sama rate-nya nih, rate-nya ya, nih yang biru-biru. Oke, biru-biru dikaliin rate-nya dikaliin sama jam per masing-masing produk gitu. 15 juta dapat dari sini. 7.400 itu karena upah tenaga kerja langsung per jamnya. Ya, kayak yang aku hitung tadi. Sama aja ya, sama aja kayak 29.000 dikali 2027 ya. Cuma ini aku langsung gitu. Oke, nah menghasilkan segini. Oke ya, yang ini juga nanti teman-teman coba hitung aja, coba cek
Kalau misalnya kalian mau cek 29.000 langsung dikaliin sama 2027, bener gak sih hasilnya segini? Tuh ya, boleh kalian cek. Lalu untuk total manufacturing cost-nya gimana? Total DM-nya ditambah sama DL ditambah sama manufacturing overhead. Oke? Enter. Oke, segini. Nah, ini aku drag aja ya. Nah, jadi teman-teman, ini juga ya, DM, DL, MOH, DM, DL, MOH. Oke? Lalu, karena kita udah tahu unit produce-nya segini, maka kita tinggal hitung nih manufacturing cost-nya berapa. Tuh, kita tinggal hitung. Coba ya kalian cek lagi, sama atau enggak. Sama perhitungan yang kalian lakukan secara manual, ya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk nih ke ABC costing. Nah, kita bisa lihat nih nanti perbedaannya di mana sih. Kalau misalnya kalian masuk ke ABC costing, sama bikin juga tabelnya seperti ini, bedanya itu cuma di manufacturing overhead nanti dia ada perinciannya. Oke? Kita tinggal copy-copyin aja nih. Aku kasih lihat ya. Kita tinggal copy dari sini. Karena kita udah hitung DM, jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi hitung DM-nya. Langsung copy aja angkanya ya. Oke? Karena simple costing sama ABC costing itu bedanya cuma di manufacturing overhead gitu. Oke ya. Terus, sorry, ini udah ada hitungannya. Oke. Terus total unit produksi itu juga sama, nggak mungkin berubah. Kan kita cuma ngubah metode, kan metodenya aja yang berubah, jadi total unit produksi juga sama. Oke, yang beda adalah di sini. Oke, kita coba hitung satu-satu ya. Nih, kita lihat aktivitas biaya overhead yang muncul di bulan Maret adalah ada aktivitas processing, packaging, testing, storage, sama cleaning. Kalian copy dulu semuanya. Setelah itu, cara hitungnya adalah kalau misalnya manufacturing overhead ini, kalian harus rinci ya ketika di ujian. Karena kan ini yang membedakan antara simple costing sama ABC costing. Jadi kalian harus rinci. Jangan taruh total doang. Soalnya nanti biar dapat poin gitu. Jadi kalian rinci ya ininya. Oke, nah yang ini manufacturing overhead. Yang pertama itu ada di bagian processing. Nah, cara hitungnya kayak gimana, Ci? Cara hitungnya sebenarnya lebih mudah dimengerti sih. Nih ya, aku kasih tahu. Nih, jadi ini kan ada per aktivitas. Jadi intinya kalau misalnya activity based costing itu basisnya adalah per aktivitasnya. Jadi, nih, kue lapis, kue bolu, dan kue tart. Per aktivitasnya adalah 10.000 kue per produksi kue ya. Jadi dia tuh yang menggerakkan adalah produksi kuenya. Nah, yang pertama, ada kue lapis. Jadi aku hitung di kue lapis dulu ya. Kue lapis itu pakai 4.000. Nah, pakai 4.000. Jadi 4.000-nya itu tinggal dibagi, nih ya, lihat di formula sini ya. Tinggal dibagi sama 10.000, di mana 10.000 itu total dari semuanya. Jadi kayak perbandingan, lalu dikalikan dengan cost-nya, cost di processing ya, bukan cost total MOH, tapi cost di processing, bagian processing, dikalikan dengan 15 juta gitu ya. Nih di sini 15 juta, hasilnya adalah 6 juta. Gitu teman-teman. Sama kayak selanjutnya. Selanjutnya juga nih, sama dengan 3.000. Nah, 4,5 ya, 4,5 juta, dan sama juga sama sampingnya kue tart. Karena ini udah sama ya 3.000, jadi aku tinggal copy ya. Jadi sama. Kalau misalnya kita total nih ya teman-teman, ini pembuktian aja. Kalau buat kalian ngecek juga, kalau misalnya kalian total, ini totalnya akan 15 juta. Nah, 15 juta teman-teman. Jadi pembagiannya rata gitu loh per aktivitasnya. Jadi itulah yang membedakan activity based costing sama
simple costing, dimana dia tuh per aktivitasnya tuh dibagi gitu. Jadi 4.000 sama 3.000 sama 3.000 gitu. Ya, selanjutnya kita masuk ke yang packaging. Packaging gimana sih hitungnya? Sama aja. Jadi 4.000 nih. Kita lihat di packaging pakai aktivitasnya pemakaian box. Pemakaian boxnya aktivitasnya adalah 10.000 box. Jadi langsung aja 4.000 dibagi 10.000 lagi. Ini sama ya, kayak perhitungan atas, tapi bedanya adalah beda di total cost-nya. Total cost-nya 20 juta, yang atas 15 juta ya. Jadi dikalikan dengan 20 juta. Nah, 8 juta. Selanjutnya lagi nih 3.000. Oke, karena yang ini sama 3.000 juga, jadi aku tinggal copy ya. Oke, benar gak? Mau buktiin lagi. Nih, benar gak ya? 20 juta. Ternyata sama, benar. Oke. Testing. Testing adalah pakai jumlah tes. Jumlah tesnya totalnya 10 per aktivitasnya di bulan itu. Nah, jadi kita tinggal sama dengan 5 dibagi sama 10. Kayak bikin perbandingan aja, dikaliin sama 40 juta. Berarti berapa nih? 20 juta. Gitu, teman-teman. Sama yang di sini juga 3/5 kalau yang ini. Oke, 24 juta. Lalu di sini 2/5 dikalikan dengan 40 juta. Sorry, bukan 2/5 ya. Per 10. Ini juga bukan per 5 tapi per 10. Oke. Oke, kalau udah kita ke yang storage. Storage itu 400, 300, 300. Pembaginya adalah 1000. Oke, 400 dibagi dengan 1000. Oke, 9 juta. Lalu ini sama ya. Sama ya, karena ini sama-sama 300. Nah, untuk cleaning per batch. Nah, per batch gimana? Per jumlah batch itu ada 500, berarti kita sama aja 200 dibagikan dengan 500 dikali 40 juta. 16 juta ya. Lalu 100 dibagi sama 400. Lalu yang ini sama ya kayak yang ini kue lapis, karena sama-sama 200, jadi aku tinggal copy gitu teman-teman. Nah, untuk total manufacturing cost-nya gimana? Cara hitungnya tinggal ditotalin aja semuanya teman-teman ya. Ditotalin aja, hasilnya 170.600. Oke, ini juga sama, tinggal totalin aja. Yang ini juga sama, tinggal totalin aja. Oke ya, gitu. Total unit produksinya sama, lalu yang manufacturing cost-nya tinggal dibagi. Nah, kita lihat nih perbedaannya. Ternyata lebih besar di sini daripada di sini. Pakai simple costing dan seterusnya. Bisa bandingin cost-nya itu lebih bagusan yang mana. Lebih bagusan pakai yang ABC apa pakai yang simple costing. ABC sih terlihat lebih akurat ya, karena ini dia dibaginya per aktivitas dan pakai perbandingan gitu jadinya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat gimana sih income statement-nya, gimana sih profitnya. Ini kan yang nomor 3 ya, tulisnya nomor 3. Yang ini nomor 2, ini nomor 1. Oke, nomor 3 itu caranya adalah kita harus tahu berapa sih yang dijual sama perusahaan. Nah, yang dijual kita lihat nih di informasi ini, Garuda Bakery. Dia per box. Per box itu maksudnya adalah per satu unit itu ya, satu unit kue. Kalau kalian ingat, kalau kalian tahu kan, kalau kue itu kan dia jualnya per kotak gitu. Kue bolu yang gede gitu per box. Jadi dia ngomongnya per box gitu. Tapi intinya sama aja, kayak per satu unit gitu ya. Di atas kan dibilangnya itu satu kotak kue kan, sama aja. Box sama kotak gitu. Oke?
Nah, ini kue lapis itu dijual dengan harga 250.000 per boxnya. Terus 110.000 per box itu untuk kue bolu dan kue tart 180.000. Nah, lalu berapa sih yang terjual? Yang terjual itu karena dia nggak punya beginning, ending, work in process, dan finish goods. Jadi kita bisa ingat ya, kalau total menu, kalau cara hitung COGM itu kan dia harus tambahin WIP beginning sama kurangin WIP ending kan. Sedangkan ini nggak ada WIP-an, jadi langsung aja semuanya gitu, langsung aja semuanya ini tuh emang udah terjual gitu, dan nggak ada ending atau beginning finish goods, artinya semuanya udah terjual. Jadi ini bisa dikatakan unit produksi sama dengan unit sales ya. Unit produksi sama dengan unit sales. Jadi yang diproduksi adalah 4.000, 3.000, 3.000. Karena dia nggak punya finish goods ending. Kalau nggak ada finish goods ending, dia itu berarti terjual semua, ya kan? Berarti sama aja nih totalnya kayak ini. Oke? Berarti perhitungannya adalah nih. Nih yang pertama adalah 4.000 kali 250.000 ya. 4.000-nya dari sini, 250.000-nya dari harganya. Oke? Dari harganya ini. Nah, lalu yang kedua itu lihat di formula bar ya, teman-teman. Lalu yang kedua itu 3.000 dikali 110.000. Karena yang terjual itu sama dengan yang diproduksi 3.000, lalu 110.000 itu harganya. Lalu 3.000 kali 180.000 harganya sama 3.000 ini ya. Oke, di enter segini. Kalau misalnya cost of goods sold, kita lihat karena dia nggak punya work in process ending maupun beginning, jadi untuk cari COGM-nya, COGM itu langsung di total manufacturing cost-nya, ya kan? Kalian harus selalu ingat ya, cara hitung COGM dan COGS kayak gimana, harus selalu ingat. Karena itu yang menjadi dasar ya, teman-teman. Nah, caranya adalah dengan kita totalin aja, karena dia nggak punya WIP. Dia nggak punya WIP berarti totalnya sama ya. Sama aja semuanya, karena dia mintanya yang ABC costing nih. Dia minta yang nomor 3 itu pakai ABC costing. Jadi kita pakai yang ABC costing ya, yang ABC costing. Oke, lalu ya udah, gross profitnya tinggal dikurangin sales kurang COGS. Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini aja problem 5-nya. Kalau di ujian kalian cuma harus bikin ini aja ya, teman-teman. Perhitungan lalalanya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Ini jadi coret-coretan kalian aja nih ini ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.